Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uma Nafiatul, NIM 4011903223 dari kelas Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengambil judul Strategi Mantan Tenaga Kerja Wanita guna meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Rumusan masalahnya adalah kemiskinan yang masih menjadi masalah fenomenal bagi sejarah perjalanan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Permasalahan ini hadir karena kurangnya pendidikan yang bisa ditempuh, kesehatan dan juga kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dilihat dari faktor yang terjadi, maka terdapat dua hal yang menyebabkan kasus kemiskinan semakin bertambah. Yang pertama karena angkatan kerja baru yang tidak semuanya bisa masuk dunia kerja, dan yang kedua karena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan selanjutnya, tenaga kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara yang sudah atau mampu memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam kontrak kerja atau hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dilihat dari studi penelitian awal, perubahan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa mantan TKW setelah pulang ke Indonesia adalah rata-rata mereka membuka wirausaha seperti contoh dengan membuka usaha warung sembako, berjualan jajanan, dan juga beternak ayam. Selain hal tersebut, juga mantan TKW ada yang membeli tanah ataupun sawah. Namun, ada juga yang menggunakan uangnya untuk memperbaiki rumah dan bahkan membangun rumah baru dan juga membeli barang-barang perabotan rumah tangga. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang bekerja? Yang kedua, apa faktor yang mendorong seorang wanita bekerja di luar negeri dan menjadi TKW? Dan yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan kehidupan sosial mantan TKW? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mendorong seorang wanita bekerja di luar negeri dan menjadi TKW. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya meningkatkan kehidupan sosial mantan TKW saat sudah pulang ke Indonesia. Yang kelima adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah manfaat teoritis. Ada manfaat praktis. Yang selanjutnya adalah studi penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil studi penelitian terdahulu dari Seruni Novalia tahun 2015 dengan judul Perubahan Perilaku Sosial Ekonomi Mantan Tenaga Kerja Wanita dalam Keberlangsungan Hidup Keluarga, Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama, mengetahui perubahan perilaku sosial ekonomi mantan tenaga kerja wanita dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, menganalisis dampak dan perubahan sosial ekonomi terhadap keberlangsungan hidup keluarga mantan TKW di Desa Pamijan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Yang kedua, saya mengambil studi penelitian dari Ambarwati tahun 2020 yang berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Keluarga TKW di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan keagamaan keluarga TKW di Desa Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dengan keberangkatan para wanita ke luar negeri guna menjadi TKW. Yang ketiga adalah dari Dian Permatasari 2017 yang berjudul Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri dalam Mengangkat Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama, mengetahui kondisi pendapatan keluarga TKW di Desa Sumber Agung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Dan yang kedua, mengetahui implikasi peran TKW dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Desa Sumber Agung, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Landasan teori. Yang pertama adalah tenaga kerja.
Tenaga kerja merupakan penduduk yang ada dalam usia kerja, yakni berusia 15-64 tahun, atau jumlah dari seluruh penduduk dalam suatu negara yang bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan usaha. Yang kedua adalah tenaga kerja wanita. Tenaga kerja wanita merupakan warga negara Indonesia yang bekerja atau melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dengan jangka waktu tertentu yang sudah mendapat izin dari Departemen Tenaga Kerja. Yang selanjutnya adalah wirausaha. Wirausaha terdiri dari dua kata, yakni wira yang berarti berani dan usaha yang berarti kegiatan berbisnis. Jadi, kewirausahaan itu bisa disimpulkan sebagai keberanian dari seseorang guna membuka atau menjalankan suatu kegiatan bisnis. Yang keempat adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar ekonomi yang berasal dari Al-Quran dan Hadis dan termasuk bangunan perekonomian yang berdiri berlandaskan dasar tersebut. Ekonomi Islam adalah perilaku individu muslim dalam kegiatan ekonomi syariahnya harus selaras dengan tuntutan yang berlaku dalam syariah Islam dengan tujuan mewujudkan dan menjaga makhasyid syariah. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Di sini peneliti menggunakan penelitian lapangan atau field research, yaitu langsung mengamati faktor apa yang menjadi penyebab seorang wanita itu memilih bekerja menjadi seorang TKW. Yang kedua adalah lokasi. Saya memilih lokasi di Desa Anggaran Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, karena lokasi ini terdapat fenomena yang berbeda seperti banyaknya iklan radio atau promosi banner di pinggir jalan yang menawarkan penyaluran bekerja di luar negeri, dan memang banyak wanita yang memilih bekerja di luar negeri daripada bekerja di dalam negeri. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Jenis data dan sumber data yang diambil peneliti adalah yang pertama, untuk mengetahui pandangan Islam terhadap wanita yang bekerja. Kedua, untuk mengetahui faktor yang mendorong seorang wanita lebih memilih bekerja menjadi TKW. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya apa untuk guna meningkatkan kehidupan sosial mantan TKW saat sudah pulang di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah reduksi data, display atau pengajuan data, dan mengambil kesimpulan serta verifikasi. Yang keenam adalah teknik analisis data. Analisis data kualitatif biasanya bersifat induktif, yang merupakan sebuah analisis yang berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis sehingga bisa berkembang menjadi sebuah teori. Teknik pengecekan keabsahan. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data dari data tersebut guna keperluan pengecekan ataupun sebagai bahan perbandingan terhadap data yang diteliti. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yang berisi pengantar dari penjelasan mengapa peneliti lebih tertarik memilih penelitian ini untuk diteliti. Yang kedua adalah landasan teori, berisi kajian teori, upaya untuk meningkatkan ekonomi mantan TKW, dan studi penelitian terdahulu. Yang ketiga adalah metode penelitian, berisi tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, peneliti, teknik pengumpulan, teknik analisis data, teknik pengolahan data, dan teknik pengecekan keabsahan apa yang diambil atau dipilih oleh peneliti. Selanjutnya adalah bab 4, data dan analisis data. Yang kemudian bab 5 atau penutup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.